Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian, mengajak masyarakat untuk mendukung pariwisata Plang Kenidai menjadi favorit dan terpopuler. Ini tayangannya. Kita patut berbangga pasalnya Dusun Plang Kenidai, Kecamatan Dempo, Tengah Kota Pagar Alam berhasil masuk nominasi di ajang Anugerah Pesona Indonesia AFI Award tahun 2020 untuk kategori Kampung Adat Terpopuler, bersaing dengan 9 kampung adat daerah lainnya di Indonesia. Wali Kota Pagar Alam Alpian Mosconi SH didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam Ahmad Berlian menyampaikan Dusun Plang Kenidai masuk nominasi Kampung Adat Terpopuler. Mari kita beri dukungan vote yang akan dimulai per 1 Agustus 2020 via SMS dengan cara ketik API spasi kode kategori dan nominasi. Kirim SMS ke 99386 ajak Kak Fian. Lanjut Kak Fian, sementara via Instagram follow akun @afiward, cari image atau gambar sesuai kategori dan nominasi, klik like atau love. Sementara via YouTube, subscribe channel @afiward, cari video nominasi sesuai kategori dan nominasi. Ayo dukung pariwisata daerah Dusun Plang Kenidai menjadi favorit dan terpopuler. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Kota Pagar Alam masuk dalam zona orange, tergabung bersama 9 kabupaten atau kota lainnya di Sumsel. Ini tayangannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam sekaligus Wali Kota Pagar Alam Alpian Mosconi mengatakan, sudah sejak sebulan lalu terjadi peningkatan status zona dari kuning menjadi orange. Berarti masih bisa saja terjadi potensi penularan hingga peningkatan kasus penyebaran pandemi virus corona yang hingga saat ini dinyatakan belum berakhir. Meski new normal, kami pemerintah tetap mengingatkan kepada masyarakat tidak boleh lengah, tetapi harus tetap waspada sehingga kondisi kita terus membaik. Bukan saya melarang, hendaknya kita tahan dahulu untuk tidak hajatan dalam skala besar demi kepentingan bersama. Kepada masyarakat, jika beraktivitas baik di lingkungan masyarakat, perkantoran, tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Hingga saat ini, titik api akibat kebakaran hutan atau lahan belum terekam terjadi di wilayah Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Kendati beberapa bulan belakangan curah hujan jarang terjadi, pihak Kesatuan Pengawasan Hutan Dempo 10 tetap melakukan pengawasan hutan. Kondisi ini berpotensi pembukaan lahan, berujung terjadinya hotspot atau titik api. Hingga saat ini, untuk hotspot atau titik api akibat kebakaran hutan dan lahan belum terekam terjadi di wilayah Kota Pagar Alam, ujar PLH KPH 10 Dempo Pagar Alam Agus Budiman Eshud melalui Kasih Rehabilitas Hutan Lindung Lonedi Eshud. Untuk diketahui, beberapa lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan seperti terdapat di kawasan Kecamatan Dempo Selatan, seperti di daerah Dusun Mingkik, Kelurahan Atom Bungsu, dan kawasan Lematang termasuk di hutan yang ada di Meringang. Sebab kawasan hutan dan lahan tersebut beberapa tahun sebelumnya memang kerap terjadi kebakaran hutan. Salah satu pemicu diduga akibat pembukaan lahan untuk dijadikan areal perkebunan. Pengawasan hutan dengan patroli bertujuan sebagai upaya antisipasi jangan sampai di kawasan langsung dirusak dengan cara melakukan penebangan pohon secara serampangan. Belum lagi dikhawatirkan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung yang dilakukan untuk berkebun. Langkah persuasif lainnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya mengenai dampak kerusakan, juga sanksi hukum jika merambah hutan. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Pada 17 Agustus 2020 mendatang, personel Polda Sumsel dan Polres Pagar Alam melakukan pengibaran merah putih di puncak Gunung Dempo. Ini tayangannya. Dalam rangka semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, tepat di tanggal 17 Agustus 2020 mendatang, personil gabungan Polda Sumsel dan Polres Pagar Alam melakukan pengibaran merah putih di puncak Gunung Dempo. Jika tak ada halangan, pendaki bersama jajaran 1 pelton, 25 personil, Satuan Brimob Lubuk-Linggau, Polda Sumsel, bersama pencinta alam Kota Pagar Alam. Rencana pengibaran merah putih di ketinggian sekitar 3.845
atau puncak gunung tertinggi di Sumsel ini, dipimpin Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan SIK MH, ujar Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumbara SIK MH. Dalam pengibaran merah putih ini, Polres Pagar Alam dalam hal ini personil Sat Sabara dibantu pencinta alam Porpa Pagar Alam, ada sekitar 60 lebih personil gabungan yang berangkat bersama anggota Porpa. Ditambah Kasat Sabara AKP Zanzibar, rangkaian kegiatan pendakian di awal pada tanggal 14 Agustus dilaksanakan pemeriksaan kesehatan di Mapolres Pagar Alam untuk peserta dari kota Pagar Alam. Kedatangan Wakapolda Sumsel beserta rombongan termasuk tim personil Sat Brimob Lubuk Linggau pada tanggal 15 Agustus 2020. Tanggal 16 Agustus atau Sabtu pagi dilakukan titik kumpul pendakian di Kampung 4 yang dilanjutkan pelepasan menuju pintu rimba untuk memasuki jalur pendakian. Rombongan pendakian bersama Bapak Wakapolda akan menginap satu malam, dilanjutkan minggu paginya upacara pengibaran merah putih. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.